Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Salsabila dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya. Pemimpin yang saya pilih untuk tugas video kepemimpinan dan pengambilan keputusan adalah Ratu Elizabeth II. Queen Elizabeth II merupakan ratu yang pernah memimpin kerajaan Inggris. Beliau lahir pada tahun 1926 dan beliau merupakan salah satu pemimpin terlama dalam sejarah kerajaan Inggris yang memimpin dari tahun 1952 untuk menggantikan ayahnya yang wafat hingga pada tahun 2022 yakni ketika beliau wafat. Alasan saya memilih Ratu Elizabeth II sebagai pemimpin dalam tugas mata kuliah ini adalah karena saya memiliki ketertarikan terhadap sejarah kerajaan Inggris dan saya ingin memahami bagaimana pemimpin di balik kerajaan Inggris. Selain itu, saya memiliki kekaguman terhadap Ratu Elizabeth II karena meskipun beliau dipilih sebagai pemimpin secara mendadak setelah ayahnya wafat, tetapi beliau menunjukkan pemimpin yang bertanggung jawab dan penuh dedikasi. Selain itu, Ratu Elizabeth merupakan salah satu pemimpin dengan masa jabatan terlama dalam sejarah dunia modern. Hal tersebut mematahkan stigma bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Oleh karena itu, menurut saya, Ratu Elizabeth II merupakan tokoh yang sangat menarik untuk dikaji dalam perspektif kepemimpinan. Bukan hanya perannya sebagai ratu, tetapi juga konsistensinya, keteladanannya, dan juga pengaruh dalam menjaga stabilitas dan juga kepercayaan masyarakat selama masa kepemimpinannya. Berdasarkan beberapa materi yang saya dapatkan dan saya pelajari, menurut saya, model kepemimpinan Ratu Elizabeth II ini masuk ke dalam dua teori, yaitu teori Greatman dan juga teori Tribe. Teori Greatman merupakan teori yang menyatakan bahwa pemimpin merupakan seseorang yang lahir dari sebuah lingkungan tertentu dan juga dengan kemampuan kepemimpinan. Sedangkan teori Tribe merupakan teori yang menyatakan bahwa pemimpin didasari oleh sifat dan karakter pribadinya. Alasan saya memilih teori Greatman adalah karena Ratu Elizabeth II merupakan seseorang yang lahir dan bertumbuh dalam lingkungan kerajaan yang menganut sistem pemimpin keturunan. Ratu Elizabeth II dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung dirinya untuk bertumbuh dan berkembang sebagai seorang pemimpin. Namun, keberhasilan kepemimpinan Ratu Elizabeth menurut saya tidak hanya murni berasal dari lingkungannya, tetapi juga berasal dari sifat dan karakter pribadi Ratu Elizabeth itu sendiri. Berdasarkan pemaparan materi 1 hingga 5, saya merasa bahwa gaya kepemimpinan Ratu Elizabeth II adalah gaya kepemimpinan demokratis konstitusional. Alasan yang pertama yakni menghargai pendapat orang lain. Ratu Elizabeth II dikenal selalu menghormati peran Perdana Menteri, Parlemen, dan penasihat kerajaan. Dalam praktiknya, ia menerima berbagai masukan sebelum mengambil sikap formal sebagai kepala negara. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak memaksakan kehendak pribadinya, tetapi juga memberikan ruang pada pandangan pihak lain, terutama dalam sistem monarki konstitusional. Alasan yang kedua yakni adanya komunikasi dua arah. Ratu Elizabeth II secara rutin mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri atau weekly audience. Dalam pertemuan ini, komunikasi berlangsung dua arah. Pemerintah menyampaikan kondisi negara, sementara Ratu dapat memberikan pandangan atau pertanyaan. Walaupun tidak bersifat mengikat, interaksi ini menunjukkan adanya dialog, bukan komunikasi satu arah yang otoriter. Alasan yang ketiga yakni mengutamakan musyawarah dan kerjasama. Dalam sistem pemerintahan Inggris, keputusan politik tidak dibuat sendiri oleh Ratu, tetapi melalui kerjasama antara pemerintah dan parlemen. Ratu mendukung proses ini dengan menjalankan fungsi formal seperti menyetujui undang-undang atau royal assent. Hal ini mencerminkan prinsip musyawarah karena keputusan dihasilkan melalui proses kolektif, bukan individu. Alasan yang keempat yakni memberikan kepercayaan kepada anggota atau pengikut. Ratu Elizabeth II memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah
untuk menjalankan tugas eksekutif. Ia tidak mencampuri kebijakan secara langsung, melainkan mempercayakan pengelolaan negara kepada pejabat yang dipilih secara demokratis. Sikap ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang delegatif sebagai bagian dari kepemimpinan demokratis, karena memberikan ruang bagi orang lain untuk bertanggung jawab. Dalam sistem pemerintahan Inggris, Ratu Elizabeth II menjalankan perannya sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional, di mana kekuasaan politik berada di tangan pemerintah dan parlemen. Ia tidak mengambil keputusan secara sepihak, melainkan menghormati proses demokrasi yang berlaku. Sikapnya yang netral dan tidak mencampuri urusan politik menunjukkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Selain itu, ia juga memberikan kepercayaan penuh pada lembaga negara untuk menjalankan tugasnya secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinannya bersifat inklusif, menghargai sistem demokrasi konstitusional, serta berperan penting dalam menjaga stabilitas dan persatuan negara. I just had to let you know you're